Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari PBA 5C akan membahas analisis balaghah surat At-Takwir pada ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, yang artinya apabila matahari digulung. Kita akan membahas alasan pemilihan dari kata idza di ayat ini. Poin pertama, menggambarkan kepastian. Kata idza ini digunakan sebagai penghubung kondisional atau syarat yang secara khusus untuk menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi di masa depan. Dalam bahasa Arab, idza digunakan untuk peristiwa yang akan datang tetapi seolah sudah dekat atau pasti. Berbeda dengan in. Makanya kenapa di sini tidak menggunakan kata in, melainkan menggunakan kata idza, karena in itu digunakan untuk kejadian yang masih mungkin, yang tidak pasti. Penggunaan idza ini menekankan bahwa peristiwa yang digambarkan ini pasti terjadi, yaitu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Lalu, poin yang selanjutnya, mengawali rangkaian peristiwa. Idza juga dipilih untuk menciptakan suasana naratif yang mengalir. Kata ini mengisyaratkan bahwa yang disebutkan bukan satu peristiwa tunggal, tetapi bagian dari rangkaian tanda besar yang saling terkait, sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat berikutnya dalam surah ini, yang nanti kita akan bahas juga. Selanjutnya, ada poin yang kedua, masih di ayat 1, itu adalah pemilihan kata asyams, matahari. Jadi yang poin pertama itu simbol sentral kehidupan. Matahari adalah sumber utama kehidupan di bumi, sehingga menyebutkan asyams atau matahari sebagai objek pertama dalam rangkaian ayat memberikan efek yang kuat. Ketika sesuatu yang penting seperti matahari kehilangan fungsi atau berubah, itu menandakan perubahan besar dalam tatanan alam semesta. Dan inilah yang tergambarkan seperti hari kiamat seperti apa gitu. Lalu yang kedua, poinnya mendahulukan yang familiar. Dalam urutan ayat ini, matahari disebutkan pertama karena keakraban manusia dengan fungsi dan keberadaannya. Ini memudahkan pendengar atau pembaca untuk langsung memahami besarnya dampak peristiwa yang digambarkan pada ayat ini. Selanjutnya ada poin yang ketiga dari ayat analisis yang pertama. Pemilihan kata kerja kuwirats, dilipat atau digulung. Kenapa harus memilih kata kuwirats? Pertama, bentuk pasif untuk meningkatkan kesan agung. Jadi, kata kerja kuwirats atau digulung menggunakan bentuk pasif, yaitu fi'il mabni lil majhul. Bentuk ini menghilangkan subjek eksplisit, siapa pelakunya. Tetapi dalam konteks ini, pelaku yang dimaksud jelas adalah Allah. Dengan menghilangkan subjek secara langsung, fokus diberikan pada tindakan besar dan akibatnya, yaitu kehancuran alam semesta atau kiamat. Ini mempertegas kekuasaan Allah yang tidak perlu disebutkan secara eksplisit dalam konteks ini. Yang selanjutnya, gambaran visual yang kuat. Kata kuwirats berasal dari akar kata kaf, waw, dan ro. Secara literal, berarti menggulung atau melipat, sebagaimana menggulung sorban di kepala. Ini memberikan visual yang dramatis tentang matahari yang tidak lagi menyala dan berfungsi, melainkan dilipat dan diakhiri perannya. Nah, visualisasi ini sangat efektif untuk menggambarkan kekacauan besar pada hari kiamat. Kita lanjut ke ayat kedua, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, alasan pemilihan kata wa idza di sini sebagai pola berulang untuk satuan tema. Wa idza kembali digunakan sebagai pembuka ayat, melanjutkan pola yang sudah dimulai dalam ayat pertama. Penggunaan kata ini menciptakan kesinambungan tematik untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari kiamat. Masih dalam satu konteks di ayat pertama, masih menggunakan idza, tidak menggunakan in. Kenapa? Karena in itu adalah hal yang digunakan untuk sesuatu yang mungkin, yang belum pasti. Sedangkan hari kiamat ini adalah sesuatu yang sudah pasti, sudah tertulis di Quran, di hadis, dan juga di firman-firman Allah.
Makanya dalam surat ini menggunakan kata idza, bukan in nujumun kadarat, tapi wa idzan nujumun kadarat. Penggunaan kata ini menciptakan kesinambungan tematik untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari kiamat. Selanjutnya, menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Sama, kata sambung wa menandakan hubungan erat pada ayat sebelumnya, menunjukkan bahwa peristiwa dalam ayat ini adalah bagian dari rangkaian kejadian besar yang terjadi secara berturut-turut. Selanjutnya, konteks kepastian. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kata idza menunjukkan kepastian peristiwa yang akan terjadi, memperkuat gambaran bahwa fenomena ini tidak terelakkan dan menjadi tanda utama hari kiamat. Selanjutnya, pemilihan kata an-nujum, bintang-bintang. Ia merupakan simbol kehidupan malam dan orientasi. Dalam tradisi Arab dan banyak peradaban lainnya, bintang adalah simbol penting bagi navigasi, keindahan malam, dan keteraturan kosmik. Disebutkan an-nujum atau bintang-bintang dalam ayat ini menggambarkan bahwa bahkan simbol keteraturan dan orientasi pun akan hilang pada hari kiamat. Selanjutnya, kontras dengan keagungan sebelumnya. Bintang-bintang yang bersinar terang pada malam hari menjadi simbol keindahan dan ketertiban. Namun pada saat hari kiamat, semua keindahan itu berubah menjadi kekacauan sesuai dengan makna kata kerja kadarat yang akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya, pemilihan kata kerja kadarat, berjatuhan atau meredup. Nah, ini ada makna literal dan visualisasi. Kata kadarat berasal dari akar kata kaf, dal, dan ro, yang berarti sesuatu yang menjadi keruh, redup, atau kehilangan cahayanya. Secara umum, kata ini memberikan gambaran visual bahwa bintang-bintang akan jatuh, meredup, atau bahkan hilang dari pandangan. Selanjutnya, konotasi kerusakan dan kekacauan. Kata ini secara metaforis menggambarkan kehancuran tatanan langit. Bintang-bintang yang dulunya tetap di posisinya, berfungsi sebagai pedoman, kini hilang dan tidak lagi dapat diandalkan. Ini adalah simbol besar dari runtuhnya alam semesta atau hari kiamat. Selanjutnya, bentuk kata kerja pasif. Penggunaan bentuk kadarat memberikan fokus pada peristiwa yang terjadi tanpa menyebutkan pelaku langsungnya. Ini menegaskan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah, tanpa perlu menyebut subjek secara eksplisit. Poin yang keempat, singkat dan padat. Itu ijaz Al-Quran. Poin pertama, efisiensi bahasa. Dengan hanya 3 elemen utama, an-nujum, idza, dan kadarat, ayat ini mampu menggambarkan fenomena kosmik yang luar biasa. Ini adalah bukti keindahan bahasa Al-Quran, di mana pesan besar dapat disampaikan dengan kata-kata yang sangat singkat. Selanjutnya, efek emosional dan gaya repetisi. Pola repetisi dalam rangkaian ayat-ayat ini menciptakan efek emosional yang kuat, membawa pembaca atau pendengar untuk membayangkan kehancuran besar yang terus terjadi. Pada surah At-Takwir ayat 1 dan 2, saya bisa simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, adanya istiarah atau metafora. Matahari digulung dan bintang berjatuhan sebagai simbol kehancuran kosmis. Yang kedua, adanya saja atau irama. Bunyi berulang menciptakan keindahan puitis dan ketegangan emosional. Seperti akhir ayat pertama dan kedua diakhiri dengan bunyi tak sukun. Kuwirat dan kadarat. Poin yang terakhir, tashbih implisit. Perumpamaan yang menggugah imajinasi tentang kekacauan hari kiamat, menggambarkan bagaimana hari kiamat itu. Dengan menggunakan bahasa yang puitis, ayat ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menggugah emosi, membuat pembaca merenungkan kekuasaan Allah dan kehancuran yang akan datang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.